Saya Anies Baswedan menyampaikan pesan ini kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pagi ini, hari Rabu, di berbagai tempat di Jakarta mengalami banjir. Halo Pak Anies Baswedan, saya kebanjiran ini. Tolong dibenahi Jakartanya untuk lebih baik lagi. Dari Benz Kelapa Gading, selamat pagi. Pagi yang cerah. Masya Allah, banjirnya dah. Ya Allah, itu kali udah pengen sejajar sama jalanan. Itu mobil. Kalinya serem banget, guys. Aliran drainase yang terganggu membuat air sulit mengalir. Pak, iya kelelep air nih. Kelelep air? Ya. Oh, tinggi banget Pak tadi banjirnya? Iya tadi sampai atas dengkul. Oh, sampai ke atas dengkul? Iya. Oh, mesinnya kerendam dong? Iya. Oh, ini abang dari mana mau kemana memangnya? Dari Ancol mau ke Priuk. Karena banjir kebetulan salurannya terhambat Pak. Oh. Biasanya masuk ke pelabuhan, sekarang pelabuhannya sudah kalau ada kendala banjir kita nggak bisa ngebersihin ke dalam. Yang beliau terapkan ini adalah kebijakan yang sedikit malas. Ya, persoalan besar yang ada di Jakarta itu hanya dua yang memang harus diselesaikan, yaitu banjir, yang kedua macet. Akan ada evaluasi? Dievaluasi seluruhnya, karena pemberian penghargaan itu sendiri saya bermasalah. Jadi teman-teman bekerja jangan hanya lihat sosmed. Tapi itu membantu kita juga Pak untuk mengetahui yang sebenarnya Pak. Belanja beritanya di sosmed ya. Enggak, belanja itu salah satu untuk tegas. Tapi untuk urusan prostitusi, Alexis lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Jika Pak Anies mengatakan tidak berani menutup Alexis, wah kami sudah menutup Stadium dan Miles. Begitu ketemu narkoba, kami tutup. Penyelenggara negara bisa menjadi contoh untuk semua. Itu harapan saya, dan tentu kita yakin kok akar semua masalah di Republik ini kan sebenarnya adalah korupsi. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggara negara yang baik, ini semua bisa baik. Proses penganggaran dengan baik. IKI-Bond 82 miliar, kan akal sehat manapun. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Tapi yang kasihan rakyat Jakartanya Bang Karni. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Jangan sampai nanti kemudian Anies punya alasan, maaf rakyat Jakarta, saya tidak bisa bekerja maksimal karena sekian lama nggak punya wakil. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ke laut, ke laut, ke laut. Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Gubernur goblok. Sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12%, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Baswedan menyampaikan pesan ini kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pagi ini, hari Rabu, di berbagai tempat di Jakarta mengalami banjir. Sejak Selasa kemarin, kita kawasan barat Pulau Jawa mengalami hujan yang cukup intensif. Masih berlangsung hingga pagi ini. Karena itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan langsung. Datangi kantor kelurahan terdekat, bekerja di bawah koordinasi para lurah, membantu untuk menyelamatkan warga. Siapkan evakuasi warga terdampak. Pastikan tempat-tempat pengungsian segera siap. Seluruh kantor pemerintahan, sekolah harus siap menjadi tempat pengungsian. Siapkan dapur umum, siapkan pos kesehatan, dan pastikan semua tenaga kesehatan siap. Obat-obatan, makanan siap saji, air minum, alas tidur, toilet umum, dan semua kebutuhan dasar lainnya supaya segera dalam posisi siap. Pastikan keamanan warga di tempat tinggal dan di jalanan aman. Kepada para wali kota untuk lakukan koordinasi di wilayahnya masing-masing. Pastikan warga terbebas dari bahaya listrik, pohon tumbang, dan yang semacamnya. Pastikan kelancaran lalu lintas. Pastikan mobilitas warga di jalanan tidak terganggu. Amankan semua transportasi publik. Bila ada rute kendaraan umum yang terkendala oleh banjir, segera siapkan rute alternatif. Hujan, curahnya tidak bisa kita kendalikan, tetapi dampaknya bisa kita kendalikan. Pemprov DKI Jakarta harus hadir. Pemprov DKI Jakarta ambil sikap bertanggung jawab. Dan kita tunjukkan kepada seluruh warga bahwa semua jajaran turun tangan. Kita hadapi dan kita selesaikan masalah yang sedang ada sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita diberikan kemudahan sehingga bisa menanggulangi permasalahan banjir ini dengan sesegera mungkin. Camkan pesan ini, segera laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi Bapak Ibu sekalian, memudahkan di dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu pagi dari pintu air Manggarai. Salam hormat untuk semuanya. Halo Pak Anies Baswedan, saya kebanjiran ini. Tolong dibenahi Jakartanya untuk lebih baik lagi. Dari Benz Kelapa Gading, selamat pagi. Pagi yang cerah. Masya Allah, banjirnya dah. Ya Allah, itu kali udah pengen sejajar sama jalanan. Itu mobil. Kalinya serem banget, guys.
Kedalamannya Ini segini sebetis. Lur. Ini sosok yang baik ya. Hanya selama mulai memimpin Jakarta, saya lihat beliau ini hanya ingin yang enak-enaknya saja. Kalau seorang pemimpin itu kan ketika melanjutkan estafet kepemimpinan, dia tidak boleh hanya mau yang enak, yang sakit-sakit, yang rusak-rusak, justru ini yang harus diambil lebih dulu. Ngomongin itu kan udah baik aja gitu loh. Jadi saya merhatikan Bang Anies ini terlalu fokus di hal-hal yang mau enak, seperti pelebaran trotoar itu. Program trotoar ini kan untuk Jakarta yang sekarang, kita kan menata Jakarta ini bukan menata dari nol lagi. Kan hak orang lain di trotoar. Trotoar ini harus kita kaji yang secukupnya untuk Jakarta. Buat apa 6 meter trotoar, jalannya jadi 4 meter. Adalah kemacetan, tidak pernah disebut masalah Jakarta sekalipun pejalan kaki tidak punya akses. Jadi apa yang beliau terapkan ini adalah kebijakan yang sedikit malas. Ketika ada masalah, cara menyelesaikannya dengan memberangus. Orang kalau pejabat ada salah pecat, berhentikan. Jadi ada ini kebijakan beliau selama ini termasuk ganjil genap, perlebar trotoar itu kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan Jakarta. Ini yang mau simpel-simpel saja, yang mau enak-enak saja. Ketika visi membangun trotoar itu bukan dari Pak Anies sendiri, tapi pada zaman Basuki Cahayapurnama sendiri, beliau sudah menginginkan Jakarta ini memang untuk pejalan kaki. Dan diteruskan berarti kan sustainable. Karena ingin merubah dimensi yang namanya kabel-kabel udara yang ada di udara itu semua masuk dalam gorong-gorong. Tidak ada lagi kabel-kabel di atas. Semua harus terlihat estetika Jakarta sebagai melting potnya Indonesia. Kita sebagai warga Jakarta merindukan Jakarta yang bebas polusi. Nah, ketika kebijakan ganjil genap itu diberi, kita jangan juga memberangus hak-hak pejalan kaki. Hak-hak warga Jakarta menghirup udara yang baik. Kembali kepada yang lepas tangan itu. Nah, itu tidak ada satu pemimpin dunia kecuali Firaun yang menginginkan rakyatnya itu menderita. Dan saya rasa, dan saya yakini seorang Anies Baswedan juga tidak akan seperti itu. Tidak menyalahkan orang lain. Ini kan dalam satu tataran pemerintahan. Bagaimana di situ ada dinas-dinas terkait, ada sudin-sudin, ada camat, ada lurah. Ketika suatu tanggung jawab penuh, mutlak itu emang ada di tangan seorang pemimpin itu gubernur. Tetapi kan juga ada aparatur di bawah yang bertanggung jawab. Kolosium yang mendapatkan penghargaan, ya kan. Kalau kita dari sisi dari misalnya pendapatan, memang kolosium misalnya menghasilkan pajak. Pendapatan yang baik, dia taat pajak, ada apresiasi di situ. Terkait tapi dengan temuan-temuan BNN, seluruh gubernur di Indonesia ini tanda tangannya langsung. Kesalahan. Ketika itu tanda tangan stempel, ada kesalahan di situ. Dan siapa yang bersalah di situ? Dan di situ harus bertanggung jawab. Ada prosedur yang harus dijalani dan dilakukan oleh semua perangkat pimpinan daerah itu ketika menggunakan tanda tangan stempel atau tanda tangan cetak seorang pejabat daerah atau kepala daerah gubernur. Pencetakan tanda tangan gubernur kalau pakai stempel atau apapun itu namanya tanpa persetujuan gubernurnya. Karena apa? Kalau itu dilakukan akan ada unsur pidananya nanti. Jadi tidak mungkin seorang gubernur dia tanda tangannya dicetak di plak penghargaan. Nah, ketika memang kepala dinas PLT kepala dinas pariwisata menggunakan kewenangannya untuk memberikan penghargaan itu dan tidak juga melalui prosedur-prosedur tetap, sanksinya apa? Apakah serta-merta seorang Anies Baswedan harus mengundurkan diri jadi gubernur? Soal prosedur, saya yakini dan meyakini sepenuhnya apa yang dilakukan oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata ini sudah berdasarkan persetujuan gubernur. Tidak mungkin dia mengambil sebuah kebijakan keputusan tanpa dilaporkan kepada gubernur. Karena itu akan menyalahi aturan-aturan yang ada, prosedur-prosedur yang ada. Apalagi ini melibatkan tanda tangan seorang gubernur, kepala daerah. Tidak akan berani dia melakukan itu kalau tanpa persetujuan gubernur. Makanya saya bilang kemarin itu di dalam cuitan saya juga di Twitter, saya minta supaya ini tidak menjadi misteri apakah memang ini lepas tangan atau tidak, dibuka saja SK-nya.
siapa yang tanda tangan SK-nya kan akan ketahuan. SK ini apakah ditanda tangan kepala dinas atau ditanda tangan gubernur. Buka juga minute of meeting pada saat dinas-dinas ini dipanggil untuk rapat pimpinan di balai kota. Apakah kepala dinas pariwisata ini melaporkan ke gubernur atau tidak. Jadi ini semua akan clear. Nah kalau sekarang Anies mencopot PLT kepala dinas, dia korbankan ini, bahkan penghargaan pun dicabut. Ini kan menjadi sebuah kebijakan, ini kan bukan kebijakan pribadi, tetapi kebijakan Pemda DKI Jakarta. Karena memberikan penghargaan itu kan adalah pemerintah daerah DKI Jakarta. Jadi bukan kebijakan personal, artinya ini pemerintah daerah ini, Pemda DKI Jakarta ini menjadi maju mundur dalam sebuah keputusan kebijakan. Pemimpin kita ini labil. Ketika ada yang tidak enak, dia cabut, dia korbankan orang lain, dia salahkan orang lain. Ketika ada yang enak, dia tampil di depan langsung bicara di dalam podium. Nah inilah yang menjadi permasalahan kita sekarang. Kalau saya melihat di Jakarta, kenapa saya begitu kritis terhadap Anies, karena saya melihat hal-hal seperti ini. Dan satu hal juga yang harus dipahami bahwa ini kan politik ya. Pemda di Jakarta ini politiknya sedang sangat tinggi. Banyak yang memuji Anies juga sangat tinggi, seperti kawan saya ini, dia memuji Anies dengan sangat tinggi. Dan banyak juga yang mengkritik Anies sangat keras. Jadi ini adalah sebuah keseimbangan politik. Nanti kalau semua memuji Anies, kapalnya oleng malah jatuh dulu. Saya rasa yang abang kritik itu banyak benarnya. Ya, dan yang memang semuanya benar. Ya, Siasi juga banyak benarnya. Kita ini adalah dua orang yang hadir dalam acara ini untuk membicarakan suatu objektivitas. Betul. Yang kita sampaikan adalah fakta-fakta. Bahwa hari ini memang ada permasalahan komunikasi terhadap publik yang dibawa oleh pemerintahan Bapak Anies. Yes. Kita ambil contoh misalnya, banjir di Jakarta kemarin. Apakah hari ini gubernur lepas tangan dengan permasalahan banjir yang hari ini ada 19 ruas, FX Sudirman, yang belum pernah terlihat banjir, sekarang yang banjir. Yang di tengah kota. Jakarta 10 menit banjir itu kayak adanya upaya yang proaktif dari pemerintah untuk menyampaikan pada publik apa yang terjadi di Jakarta ini, dan itu tidak deliver. Ini kita kritisi keras. Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta sangat amat keras dalam hal-hal seperti ini. Bahwa jajaran Bapak Anies Baswedan harusnya jajaran yang memang mempunyai visi yang sama. Bila mana tidak bisa mengimbangi pemikiran-pemikiran beliau, mundur atau dipecat. Contohnya apa? Bapeda kemarin. Tapi kenapa nggak? Masalahnya silakan buka. Kalau saya juga nggak ada masalah membuka. Tapi permasalahan ini hanya masalah kecil di antara 1000 permasalahan yang ada kita di DKI Jakarta ini. Tetapi apa yang kita ingin ambil di sini adalah suatu gerakan akal sehat. Bahwa hari ini Jakarta butuh pemimpin yang memang bekerja keras luar biasa untuk membangun Jakarta ini. Jangan hanya berbicara. Ubah image yang dibangun dalam masa kampanye bahwa Bapak Gubernur Anies Baswedan adalah Bapak yang suka bicara. Tapi hari ini terjadi apa? Ada Christmas Carol di pinggir jalan Sudirman yang tidak pernah ada. Artinya apa itu? Dan tahun lalu ada festival Tahun Baru Islam di DKI Jakarta yang belum pernah ada. Dia ingin membawa image berubah dari gubernur yang segmented 58% menjadi gubernur yang memang miliknya warga Jakarta. Tetapi apa yang menjadi pemikiran kita hari ini? Stop dulu untuk saling menyerang. Kritisi yang memang perlu dikritisi. Seperti halnya banjir. Pada saat banjir ini, saya sangat prihatin sebetulnya melihat pola komunikasi yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta ketika Pemda dan seluruh pendukungnya lah saya sebut di media sosial, malah membangun narasi terkait ini kan cuma 15 menit, airnya sudah surut, malah dibilang antri masuk saluran. Saya baru mendengar pertama sekali ini air bisa diatur antri untuk masuk saluran. Jadi ini pola komunikasi yang sangat buruk karena permasalahannya bukan soal berapa lama air ini surut. Tetapi jangan sampai ada genangan di Jakarta. Apalagi ini terjadi di titik yang memang selama ini ring 1 yang tidak pernah terkena banjir dan selalu dijaga maksimal. Nah ini terjadi genangan. Meskipun itu hanya 15 menit, 20 menit, 30 menit. Permasalahannya bukan di berapa lama surutnya. Sekali lagi bukan itu. Tetapi masalahnya jangan sampai Jakarta ini banjir dan tergenang airnya mau 5 menit, 10 menit. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies, bahkan dia juga saya lihat baru berkunjung ke pura di mana gitu, saya gak lupa, acara kawan sahabat-sahabat kita, saudara kita yang beragama Hindu juga beliau berkunjung ya. Untuk kali ini saya mengapresiasi Anies ya, meskipun selama ini Anies ini didentikan dengan para pendukung garis keras militan ya, garis Islam politik, tetapi saya melihat Anies mampu mengelola antara pendukungnya dengan pihak-pihak yang beragama lain ya. Jadi saya mengapresiasi Anies di situ. Saya terima kasih kepada Anies juga bahwa ada Christmas Carol itu ya bagus menurut saya. Ini menunjukkan bahwa di Jakarta ini yang memang Kemenak baru merilis Jakarta salah satu kota yang intoleran. Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan Anies ini bisa memperbaiki citra Jakarta bahwa pimpinannya hanya mau yang enak-enak saja.
Ini tidak boleh. Pemimpin itu harus mengambil tanggung jawab. Justru mana yang masalah, mana yang tidak enak, ini yang harus diambil. Saya ambil semua ini, saya selesaikan. Maka kalau Anies punya cita-cita lebih tinggi, dia sudah punya modal politik berkampanye bahwa mampu menyelesaikan masalah, bukan mengampanyekan ini saya percantik. Melihat dari banyak berita-berita yang sudah meluncur statement-statement dari Pak Anies, memang banyak sekali menyalahkan pihak-pihak lain ya. Sesuatu masalah yang salah ini, yang salah ini. Sebetulnya saya menyarankan kepada Anies ke depan tidak lagi membangun narasi seperti dilakukan juga di seluruh situ danau embung waduk yang ada di Jakarta. Dengan demikian, ada PR yang harus dilakukan juga oleh Pak Gubernur. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memang memiliki segudang permasalahan, diantaranya adalah banjir dan kemacetan. Terlebih lagi, ketika datang musim penghujan, sejumlah wilayah di DKI Jakarta selalu mengalami banjir. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan persoalan di Jakarta hanya ada dua, yaitu banjir dan kemacetan. Ya, persoalan besar yang ada di Jakarta itu hanya dua yang memang harus diselesaikan, yaitu banjir, yang kedua macet. Mengenai banjir yang kerap menghantui kota Jakarta, Presiden Jokowi menjelaskan jika pemerintahan saat ini tengah berupaya untuk mengatasinya dengan membangun 2 bendungan di wilayah Sukamahi dan Ciawi Bogor yang diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2021, di mana bendungan tersebut diharapkan dapat mengendalikan banjir di Jakarta. Membangun bendungan yang namanya Ciawi dan Sukamahi selesai kira-kira akhir tahun depan. Nah, kalau itu nanti jadi ya kan bisa lebih dikendalikan. Namun, mantan wali kota Solo itu tak memungkiri jika kedua bendungan tersebut bukan jaminan pasti wilayah ibu kota terbebas dari banjir. Pasalnya, perlu ada peranan lebih dari pemangku kepentingan lainnya. Di antaranya pembersihan got dan pelebaran Sungai Ciliwung yang kini semakin menyempit. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan pentingnya manajemen pengelolaan pintu air dan pendalaman waduk-waduk yang ada di Jakarta. Yang banjir di Jakarta itu adalah pembersihan got, kemudian juga pelebaran dari Sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit. Yang ketiga, manajemen pengelolaan pintu-pintu air yang ada, termasuk di dalamnya adalah pengerukan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Terkait dengan banjir yang terjadi di Jakarta kemarin, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juanini mengatakan, genangan di jalan-jalan protokol terjadi karena antrean air masuk saluran, tapi tidak ada masalah dengan kondisi saluran air. Ia juga menyebut perlu menambahkan mulut untuk saluran air sehingga mempercepat penyerapan genangan air. Jika mengingat perkataan Gubernur Anies tentang masalah banjir sewaktu kampanye dulu, di mana air yang turun dari langit ke bumi dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut. Apabila air hujan dialirkan ke laut, menurutnya itu telah melanggar sunatullah. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Seperti diketahui, banjir yang terjadi di Jakarta memiliki banyak faktor, seperti sistem drainase yang buruk, terjadinya pendangkalan sungai dan waduk di Jakarta, penurunan permukaan tanah, serta perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan maupun mendirikan bangunan di bantaran kali. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengungkapkan sejumlah penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Menurutnya, sistem drainase yang buruk menjadi penyebab utama terjadinya banjir, di mana sistem drainase tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan karena itu, jika drainase masih buruk saat Jakarta sudah memasuki musim penghujan, ia pun menyebut jika Pemprov DKI Jakarta masih belum siap. Saluran air atau drainase yang terus terang ini belum berfungsi secara
optimal, ya maksimal. Dan yang paling penting juga daerah resapan air. Di sini perlu ada ketegasan dari gubernur juga kepada masyarakat bahwa apapun yang akan kita lakukan dalam hal penata bantaran sungai dengan kondisi seperti sekarang harus dilakukan pelebaran. Selain pengamat tata kota Nirwono, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike juga menyoroti masalah banjir yang terjadi di Jakarta. Dalam hal ini, ia mempertanyakan prioritas penanganan banjir yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana kawasan yang dulunya tidak terkena banjir kini telah tergenang air. Ia pun berpendapat jika selama ini Gubernur Anies hanya fokus dengan program mempercantik Jakarta seperti penataan trotoar. Apapun yang dilakukan tanpa pelebaran sungai, bisa jadi kapasitas sungai tidak akan meningkat. Nah, risiko yang kita akan tanggung yaitu pemukiman akan selalu terdampak banjir. Akan ada evaluasi? Dievaluasi seluruhnya. Karena pemberian penghargaan itu sendiri saya bermasalah. Bagaimana pemerintah daerah justru memberikan penghargaan untuk kegiatan yang belum tentu memiliki efek positif. Jadi ini mereka jalankan secara prosedural benar, tapi secara substansial bermasalah. Kalau ditanya prosedurnya diikutin semua prosedur. Tapi secara substansinya adalah tentang apa yang diberikannya. Nah, itu yang harus dievaluasi. Jadi inspektorat sekarang melakukan evaluasi, kemudian PLT diganti, kemudian mereka yang terlibat dinonaktifkan sampai pemeriksaan selesai. Ya, persoalan besar yang ada di Jakarta itu hanya dua yang memang harus diselesaikan, yaitu banjir, yang kedua macet. Banjir, ini kita memang masih dalam proses kan, membangun bendungan yang namanya Sukamahi dan ada dua di atas, di Bogor, Ciawi dan Sukamahi di Bogor. Selesai kira-kira akhir tahun depan, insya Allah akhir tahun depan akan selesai. Nah, kalau itu nanti jadi ya kan bisa lebih dikendalikan. Tetapi juga sangat tergantung sekali. Yang namanya banjir di Jakarta itu adalah pembersihan got. Kemudian juga pelebaran dari Sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit. Yang ketiga, manajemen pengolahan pintu-pintu air yang ada. Termasuk di dalamnya adalah pengerukan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Tidak berani menutup Alexis. Wah, kami sudah menutup Stadium dan Miles. Begitu ketemu narkoba, kami tutup. Anggarannya untuk membeli komputer media sampai 128 miliar, Pak. Ya, semuanya sekarang sedang dalam pembahasan, biar dibahas antar DPRD. Kan itu perdebatan antar dewan. Kalau bilang ya cari panggung lah, kalau saya bilang kayak gitu, cari panggung lah. Hubungan publik, ya mungkin lakukan hubungan publik karena tidak paham, kan seperti itu. Kita bersama loh, berangkat dari institusi dan lembaga yang sama, seperti itu. Maksudnya bakal melapor ke BKD itu, Pak? Kita akan lakukan, jadi kita langkah-langkah politis yang akan kita lakukan adalah kita akan melaporkan ke BK. Langkah administratif adalah kita akan meminta kepada pimpinan partai agar mengevaluasi keberadaan adik kami Antoni di Komisi C. Saya katanya kenapa bongkar-bongkar hal ini di media, padahal saya tidak pernah membongkar.
Satu, dan yang kedua, apapun yang saya katakan itu ada di dalam rapat. Jadi saya jadi bingung kalau misalnya kawan kami William ngomong katanya di luar rapat dimarahin, lalu saya ngomong di dalam rapat pun dimarahin. Apa yang boleh dibuka? Apakah rakyat benar-benar nggak boleh tahu? Itu yang kami nggak ngerti. Harapkan memang kita sebagai penyelenggara negara bisa menjadi contoh untuk semua. Itu harapan saya, dan tentu kita yakin kok akar semua masalah di Republik ini kan sebenarnya adalah korupsi. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggaraan negara yang baik, ini semua bisa baik. Itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.